Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai sekolah angker bekas perumahan Belanda. Satu lagi cerita horor dari gedung sekolah yang dimana gedungnya merupakan gedung lama atau tua. Jadi kalau gedung baru saja bisa terjadi penampakan, apalagi gedung-gedung sekolah yang sudah tua atau lama. Hampir dapat dipastikan akan ada cerita-cerita mistis di sana. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @miliesshaki. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja. Saatnya kelas dimulai. Jadi kejadiannya terjadi sekitar akhir tahun 2015. Dan saat itu gue masih kelas 3 SMP. Gue dari awal masuk SMP emang udah aktif di ekstra paskibra. Dan gue masuk angkatan ke-7 di ekskul itu. Mantan Capsek SMP gue kan pindah ke SMP B. Dan dia nyuruh pelatih paskib SMP gue juga ngelatih di SMP B yang sebelumnya belum ada ekskul paskibranya. Sekitar 2 bulanan lah gue sama teman-teman paskib sering banget ke SMP buat bantu-bantu pelatih ngajarin anak-anak SMP B ini. Anggap aja di sini gue sama anak-anak SMP gue itu senior lah. Terus kan ada istilah pengukuhan gitu kan. Jadi mau ngesahin nih mereka yang tadinya capaskib jadi anggota paskibra. Pengukuhannya ini mengharuskan kita nginep di SMP B selama 2 hari 1 malam. Jadi kayak persami gitu. Nah, jadi di sekolah ini tuh ada 2 patung. Yang satunya cowok dan yang satunya cewek. Dan sumpah, patung ini tuh serem banget apalagi kalau malam. Jadi pengukuhan kita tuh dimulai dari Sabtu sore. Kita dikumpulin lah sama sebagian senior di lapangan A untuk upacara pembukaan. Sementara senior yang lain termasuk gua sibuk nyiapin aula yang mau dipakai sehabis maghrib nanti. Dan sialnya lampunya nggak nyala dong. Tapi ya gue gak terlalu ambil pusing lah. Singkat cerita, selesai sholat maghrib, capaskip itu udah pada rapi gitu, pakai PDU. Kemudian mereka masuk ke aula buat makan. Dan selesai makan, diisi acara kayak semacam sambutan dari TNI yang emang kita undang. Nah, namanya anak paskib ya identik lah sama yel-yel. Diajarin dah tuh para capaskip yang yel-yel dan semacamnya oleh para tentara. Dan yel-yel gini kan gak mungkin berisik-berisik ya, jadi pasti ribut. Sampai depan aula gue ngeliat temen gue yang namanya Wiwit mukanya pucet gitu. Gue kan nanya sama si Arif. Dan ternyata pas si Wiwit di dalam aula, dia ngeliat noni Belanda yang ngintip di jendela jelas banget. Dan itu jendelanya tinggi dan belakangnya itu sawah guys. Jadi yang dilihat Wiwit kan gak mungkin kalau itu manusia. Sebenarnya Wiwit ini emang kadang bisa ngeliat begituan tapi cuma penakut. Terus gue makin merinding setelah mendengar cerita itu. Acara di aula ini selesai sekitar jam 9. Para capaski ini disuruh istirahat di kelas yang udah ditentuin. Karena tengah malam nanti kita akan ada sesi renungan. Nah selama sibuk benerin tuh lampu, ada yang beberes-beres gitu. Tiba-tiba ada suara kenceng banget, kayak batu yang dilempar ke genteng gitu. Terus gue sama temen gue keluar aula karena ngerasa udah ada yang gak beres nih. Duduk dah kita di bangku di samping lab. Kita berdua ngobrol aja biasa dan sama sekali gak ngebahas mistis-mistis. Tapi tiba-tiba kita dilempar pakai tutup botol aqua dong. Dan kita sempat tatapan gitu. Terus langsung ngacir balik ke aula. Gue sama senior lain briefing untuk renungan di lapangan. Gue dan beberapa temen gue duduk di bangku di antara pos satpam sama pohon. Hasil briefing memutuskan renungan dilakukan di tengah lapangan. Para senior disuruh jaga 4 sudut lapangan. Tiap sudut akan dijaga oleh 2 senior. Katanya yang jaga sudut ini akan sebagai pagar. Atau ya maksudnya gitulah, paham kan ya. Dan gue kena jaga sudut berdua sama Raffi. Dan ke bagian sudut yang di bawah tangga. Kata pelatih, gue termasuk berani, jadi disimpan di situ.
Padahal sih gue jujur berharap buat menjadi tukang dokumentasi aja. Jam 1, para capaski dibangunkan dan disuruh langsung duduk melingkar di lapangan dengan satu batang lilin menyala di tengahnya. Jadi ini kondisi sekolah bener-bener gelap karena saklarnya emang sengaja dimatiin. Bener-bener cuma cahaya dari lilin. Senior udah pada standby di tempat masing-masing. Gua yang ngebelakangin tangga ngerasa lemes dan hawanya bener-bener gak enak. Musik sedih diputer, jadi nambah suasananya serem. Pelatih gua mulai ngeluarin kata-kata sedih tentang dosa sama orang tua gitu. Jadi ya tau lah, otomatis para capaski pun daripada nangis. Setengah jam gue laluin dengan perasaan campur aduk. Dan terus tiba-tiba lilinnya mati dong. Satu anak teriak, terus tumbang. Sampingnya ikut tumbang. Satu lagi tumbang. Hingga hampir dari setengah mereka pada tumbang. Senior pada sigap kan, dibantu juga. Dan om tentara juga membantu kita. Raffi bisikin ke gue bilang, gak usah takut, gak usah panik, slow aja. Gitu kata dia. Gue akuin sih ini anak emang berani, ditambah tenang banget orangnya. Beda sama gue. Gak lama temen gue Ica yang bertugas sebagai pemegang kamera nyamperin gue sama Raffi dan bilang kalau kameranya gak bisa dipakai. Padahal sebelumnya aman-aman aja. Baterai juga full. Gue coba dan emang tiap mau foto di situ pasti gak bisa dan terus muncul tulisan busy. Posisi kan gue yang pegang kamera dan si Ica nyuruh ngetes pakai blitz. Gue pencet blitznya dan arahinnya itu ke lantai 2. Gak tahu apa yang dilihat sama Ica, tapi dia langsung istighfar dan kerasukan. Di situ gue panik banget. Dan si Ica langsung lah dibawa sama Raffi ke tempat anak-anak yang lain yang juga kerasukan. Gak lama kemudian lampu dinyalain semua. Gue juga masuk ke ruangan yang banyak anak kerasukan itu. Gue simpan kamera, terus gue bantu angkat-ngangkatin mereka. Gue di situ disuruh ambil air di keran dan kerannya itu ada di belakang patung yang serem itu. Gue ajak dong temen gue satu lagi buat nemenin. Dan pas sampai di sana suasananya emang serem banget. Temen gue pun ngacir ninggalin gue. Tapi gue pasrah aja, nungguin embernya penuh. Terus langsung udah gue cabut dari situ. Ujungnya airnya cuma dipakai sedikit banget, cuma buat ciprat-cipratin. Nyesel banget gue nunggu sampai penuh. Ekspektasi gue sih mereka bakal diguyur. Pas azan subuh, suasana udah bener-bener kondusif. Udah tenang banget dan gue capek parah dan ngantuk juga. Harusnya tuh acara selesai jam 3 sore, tapi karena gak mau hal yang tidak diinginkan terjadi, jadi sekitar jam 10 kita udah penutupan. Dan mereka pun juga udah sah menjadi paskibra di SMP B tersebut. Padahal sebelumnya gue sering banget nginep di situ. Akhirnya gue nanya ke senior paskibra yang kemarin ikut acara, dan katanya sih anak indie. Katanya gue emang diikutin dan bukan cuma gue yang diikutin. Sosoknya cewek, tingginya sedada gue, dan dia tuh mulai ngintilin gue itu dari pas briefing di lapangan. Ternyata dia penunggu pohon yang dekat pos satpam itu. Bahkan pas senior gue itu ngasih tahu, dia juga ada di situ. Senior gue juga bilang kalau bunyi yang kayak batu dilempar itu sebenarnya ulah mereka. Mereka nggak suka keributan, sedangkan kami ya ribut. Lampu aula pun nggak pernah bertahan lama, makanya pihak sekolah udah malas mau ganti. Dan pas kemarin acara emang mestinya sih dibenerin dulu. Dan inget kan kamera yang gue pegang yang bikin Ica kerasukan? Nah, ternyata memang ada penampakan di situ. Hingga gue balik ke rumah, langsung tidur dan bangun-bangun udah malam. Untuk keluarga gue pada ngerti dan emang gak permasalahin gue ikut kegiatan itu. Hingga besoknya pas di sekolah anak-anak paskib heboh cerita tentang kejadian di SMP B. Tapi gue ngejalanin hari-hari biasa aja, gak ada yang beda. Entah gue sadarnya kapan, tapi gue jadi lebih peka dan penakut banget. Peka dalam artian bukan bisa ngeliat ya, tapi gue tahu ada sesuatu di sekitar gue. Gue sempat gak mau tidur sendirian di kamar gue. Gue pindah ke apartemen kakak gue karena gue ngerasa gak nyaman. Tapi gue gak tahu kenapa gak nyamannya. Oh ya, pas gue masuk SMA, gue dapet teman sekelas yang nyokapnya ternyata guru di SMP B itu. Dan katanya emang seserem itu.
Dan dengar-dengar di situ dulunya emang bekas perumahan Belanda. Yap, kira-kira itu kejadian yang bisa gue ceritain ya dengan sedikit lupa-lupa ingetnya. Sorry gue juga nggak bisa memberikan banyak bukti, tapi terima kasih sudah mendengarkan. Dan itu dia cerita mengenai sekolah angker bekas perumahan Belanda. Nah gimana tuh? Pernah nggak sih selama di sekolah kalian tuh ada murid yang kerasukan gitu? Kalau iya, apa penyebabnya? Pasti kan ada penyebabnya, nggak mungkin aja tiba-tiba kerasukan kan? Pokoknya itu dia ceritanya, semoga bisa ada hikmah yang kita ambil. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini, dan tentunya terima kasih juga kepada akun Twitter @milieshaki yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.